Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Semangat? Masih bulan puasa? Ya harus puasa. Masa bulan itu ada puasa. Ya. Jangan sampai moket. Emang mau ada yang ganteng kok buat semangat ini kita buat kalau buka puasa. Marilah anakku pada kesempatan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan ini, apabila kita laksanakan dengan iman wahtisabah, maka kita akan dijauhkan dari neraka dan kita akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, ya. Karena kita berada di Muhammadiyah, yakni pengikut Nabi Muhammad. Apa anakku artinya Muhammadiyah? Pengikutnya Nabi, pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, ini perhatikan anak sekalian. Maka kita wajib mencontoh, meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, baik perintah-perintahnya maupun larangannya, termasuk semangatnya. Anak-anakku sekalian saya cintai, sholat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat wahyu yang luar biasa, lewat proses Isra wal Mi'raj, yakni berjalannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan, diangkat oleh Allah. Kalau tadi diperjalankan, terus kemudian diangkat, diperjalankan, diangkat, dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau orang yang sering menyebut dengan langit yang ketujuh. Anak-anakku sekalian yang cintai, maka saat terjadi interaksi antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah langsung, ya, tidak lewat proses malaikat, turunlah wahyu untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Maka ada orang Islam yang pada adik gaduh, ya, Islam artinya isya, subuh, ya. Ini berarti sebenarnya ini hanya orang adik gaduh. Zuhur, asar, dan maghrib. Islam itu, ya, di orang ada gaduh oleh umat Islam itu betul benar. Ketika kebenaran berarti ya salah, gitu ya. Tapi banyak orang kebenaran saja. Pada Islam itu artinya damai sejahtera. Sholat itu artinya berdoa. Maka kita dianjurkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya agar senantiasa berdoa, berzikir lewat sholat. Karena zikir yang terbaik di samping sholat itu adalah membaca ayat suci Al-Quran.
Maka anak sekalian diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia ada ritual atau prosesi atau upacara dinamakan Isra wal Mi'raj. Tanggal berapa? Isra wal Mi'raj diperingati? Ya. Oh. Ayo sampai yang ingat? Isra wal Mi'raj diperingati oleh umat Islam seluruh dunia pada tanggal berapa? Mau selesai tanggal 27 Rajab. Ya, berlalu. Saya Nuzul Quran diperingati pada berapa? 17 apa? Hah? Oh, ber 17 Mei gitu, kalau setiap kali tanggal 17 Ramadan. Banyak perintah Allah agar kita untuk senantiasa menjalankan sholat, untuk menjalankan perintah-perintah sholat. Ada di antaranya anak-anak sekalian dituangkan lewat atau surat ayat nomor 45 Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa tak baca Imam? Ya. Wasta'inu bis-sabri was-sholati. Ayo. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayo keluar. Ayo kita ngomong aja. Kok kamu sendiri sih? Kan itu jenengnya. Malah gak apa lah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Artinya wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah dalam menghadapi urusan atau kesulitanmu. Enak toh? Minta tolonglah kalian dalam menghadapi urusanmu, ya, kesulitanmu hanya kepada Allah. Urusan apa saja? Kesulitan debel sekolah ini. Saat jidat atau batuk, ya, diajak bersujud, maka sirkulasi udara, saraf-saraf yang akan bekerja secara maksimal untuk ngejar nopote arek sing debel. Alhamdulillah, TDM kan punya tim ada TDM. Wajah berseri-seri kabeh. Wajah berseri-seri ketor oleh ahli sholat ini. Ketor oleh ahli sholat. Masih betul yang mau wayu-wayu berseri-seri. Ketor oleh biasa sholat. Nggak bisa sholat gue atau pas wajah suruh. Masih aku ini tambah ireng. Saya putih. Tapi karena tidak memancarkan cahaya, karena air wudhu itu memancarkan cahaya. Kemudian setelah kita dianjurkan untuk wasta'inu bis-sabr, ya, meminta pertolongan segala urusan dengan sabar, ya, dan mengakhiri dari hal-hal yang tidak baik dengan sholat. Makanya kalau ada masalah rumah tangga misalnya, mari boleh bapak ojo kemudian warung kopi, ojo ada rokok, enggak, ojo ada minum khamr, cukup minum air putih saja. Enak lah. Islam itu sebenarnya sederhana.
minum air putih, kemudian ngambil air wudhu, sholat. Tapi umur berboleh mengkuani, mari melampiaskan dengan kekecewaan, dengan emosi, maka yang terjadi air wudhu bukan dibuat wudhu, ya, tapi kayak bulan. Ada bulannya kan sedikit bisa, bulannya coba akan semakin menghitamkan hidup sampai sini, menghitamkan hidup sampai. Pokoknya sampai Melayu belum homer sampai SMK Muhammadiyah bro, SMK Muhammadiyah bro, sampai minum homer, jangan sampai judi. Nah, setiap kali kita dapat masalah, alternatifnya, solusinya adalah sholat. Kemudian aqimus sholata li ghurubi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dan dari sesudah matahari tergelincir, artinya sejak dari matahari tergelincir sampai gelap lagi sampai malam. Jika kegelapan malam tiba, yang dimaksud adalah sholat zuhur. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Karena saat Isra Mi'raj itu Nabi ditawari, Rasulullah ditawari, ayo Muhammad, ya para umat Islam itu sholatnya 50 rakaat, 50 kali. 50 kali. Yang membantah bukan Nabi Muhammad. Orang ada cerita Nabi Musa. Jangankan umat Nabi Muhammad yang 50 rakaat, umatku yang gagah perkasa 50 rakaat saja tidak mampu. Yang minta diskon dari 50 rakaat 50 waktu menjadi 5 waktu. Enak guys, paling paling enak. Hanya saja anak sekalian saya cintai, sholatnya umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu berbeda-beda. Orang sing rokok wis gak ngadeg gak sujud. Orang sing sujud gak rokok gak ngadeg gak rokok. Orang sing dangan kalau belum matahari. Ini sebelum Nabi Musa. Kan belum matahari ya. Enak takkan ya sholat kalau tangan ini. Kalau sholat ini. Bersalah sama penyakit blogoan ya. Beribadah blogoan. Mungkin kalau biar sholat. Tetapi umatnya Nabi Muhammad didiskon sekian banyak rakaat, sekian banyak waktu di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa, yakni di masjid. Itulah sejarah kenapa Rasulullah Isra Mi'raj itu dibacakan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena masjid itu mengandung unsur ketenangan, sama dekat percaya ya, sama melok ngaji. Nah masjid taklim, sama masjid itu loh. Ayo, sama Jumatan. Saat khotib asik membaca khutbahnya, banyak yang nanggung. Itu adalah nikmat daripada sholat itu sendiri, rangkaian sholat itu sendiri. Tidak ada umat-umat terdahulu datang ke tempat ibadah kemudian bisa tidur, tidak ada, kecuali umat Islam. Karena umat sebelum Nabi Muhammad kalau sholat itu kadang-kadang ya, kalau berdoa ada
api. Wes kalau nikmatin belas wes. Kalau nikmatin satu-satunya umat yang merasakan kenikmatan dalam beribadah adalah umat Islam. Hanya saja umat Islam banyak yang males. Dikasih diskon, dikasih kenikmatan, ijek males, ijek tawar menawar. Saya pokoknya sholat, yes, asik kulinan, lali sholatnya. Nikmat turunnya lari sholat. Asal rai itu siapa itu? Rahman. Ya sebelum sholat kan boten lapo nggak sholat. Ayo lo ya, ini namanya orang dikatakan Abdul Jah, penghamba bantal, penghamba kasur. Orang penghamba kasur itu lebih mengutamakan tidur daripada sholat. Padahal perintahnya adalah as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Lalu orang sih biasanya makan paling keturun, leles, kemudian tidak sholat, ya sakit parah keluarga. Ibu namanya Abdul Butun, penghamba perut. Halo, Abdul Butun itu adalah orang yang penghamba perut, mangane kakean, keluarga, keturun, lihat. Enak ya. Sampai lari sholat. Itu namanya Abdul Butun, penghamba perut. Abdul Razak, ya, penghamba rezeki. Gue tidak rezeki akeh, tapi lari sholat. Gue waktu itu aku sholat. Untuk urusan ada setuju di kaum wabeh kata Allah. Soalnya pada artinya maka dalam penghamba itu saat melupakan kewajiban dan kebutuhannya kepada Allah disebut musyrik, karena sudah menduakan bantal, ya, menduakan kasur, menduakan perutnya dengan makanan, menduakan kekayaannya dengan Allah, sehingga meninggalkan sholat itu sudah terkategori musyrik. Ternyata musyrik itu tidak hanya menduakan Tuhan dengan arwah, dengan batu, tidak. Saat orang melupakan kewajibannya, ya, karena kekayaan bojo ayu, nah sakit banget itu bojo ayu, sampai dijaga sholat gelem. Terus mas gak usah sholat mas, terus gue omah was baik. Itu termasuk penghamba istri. Begitu pula anak saya yang perempuan, belum mencuri keuangan, terus gak tahu sholat, akhirnya biasa sholat gak sholat. Itu penghamba suami, maka itu kategori musyrik. Kemudian kami sholat tarafayin nahari, wajurfa minal lail, innal hasanati yudhinnal sayyi. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepisnya, yaitu waktu pagi dan sore. Pagi itu berarti subuh, sore itu berarti asar.
Terus kemudian surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Maka apabila kamu menyelesaikan sholat, maka ingatlah, ya. Artinya kita terakhir tadi. Sholat itu ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian, saya cintai, waktu sholat itu sangat penting. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, as-sholatu ala waqtiha, sholatlah kalian pada waktunya. Jadi sholatlah kalian tepat pada waktunya. Walaupun banyak orang atau ada orang yang mengatakan dalam rangkaian waktu, Rasulullah itu mengisyaratkan datangnya waktu subuh itu saat terbitnya fajar shadiq. Kemudian awal waktu maghrib itu saat terbenamnya matahari ditambah 2 menit. 2 menit itu hasil jediah saja, ikhtiar para ulama. Benar-benar matahari tenggelam, kemudian ditambah 2 menit. Begitu pula saat waktu zuhur, saat matahari zawal ada di atas kepala kita. Saat matahari benar dekat di atas kepala kita, tambah miring sedikit, ya, mayus syamsi, kemiringan matahari sedikit saja ke arah barat dari kita ini, jejak kepala dan miring ke arah barat sedikit saja, perkiraan 2 sampai 4 menit, maka itu disebut waktu zuhur. Ribet. Maka ulama berijtihad membuat rumus-rumus awal waktu sholat, kemudian diimplementasikan lewat jam dinding, jam digital, HP diantaranya, untuk menentukan awal waktu sholat. Paham ya? Zaman dulu kalau jam nggak pernah berubah, kalau jam bis kira-kira aja. Oh, mataharinya mesti ketok menek, berarti wis syuruk. Matahari wis tenggelam, terus peteng banget, gede. Nah itu waktu ini maghrib, plus peteng gede plus. Ya berarti awal waktu isya. Maka berbahagia anak-anak sekalian saat ulama berijtihad membuat rumus, diimplementasikan lewat jam tangan, jam dinding, HP dan sebagainya, termasuk jam digital seperti ini. Sebelum kita jauh pada tata cara sholat menurut Rasulullah, ya, maka perlu saya berikan gambaran, ya, kenapa sholat itu kok perlu modernisasi, ya. Artinya contoh kalau waktu sholat itu diberlakukan lewat jam tangan, jam dinding, HP dan sebagainya, dan jam digital. Artinya itu adalah untuk mempermudah umat. Apalagi di Indonesia itu banyak atau di negara-negara lain, ya, misalnya di Eropa ada 4 musim. Kalau di Indonesia kebetulan hanya ada 2 musim. Itu akan berpengaruh besar kepada penentuan awal waktu sholat.
Nanti akan saya buat lanang tok praktek rong baris, bareng pengumuman rong baris lanang praktek mojo doa salat ya. Tetapi anak-anak sekalian, sholat menurut Rasulullah ya itu banyak pilihan, terutama dalam bacaan. Dan jumlah rakaat tetap 3 ya 3. Awalan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu paham. Tapi perlu diingat bahwa sebelum kita masuk pada rukun sholat itu ada syarat sahnya sholat. Kalau diingat anak-anak sekalian, syarat sahnya sholat itu harus suci, harus suci. Di samping wudu bagi yang laki-laki harus, kalau setelah mimpi harus dinapak dulu ya, baru berwudu, mandi besar, ramas, ya harus balik kabel. Mulai seneng harga bisa. Begitu pula yang perempuan setelah haid maka harus ramas dulu ya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu harus berwudu, suci, harus suci. Suci dari atas kecil maupun atas besar. Kemudian masuk ke masjid, berdiri menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat ya. Bukan menghadap ke barat. Kenapa pada saf-saf seperti ini anak-anak sekalian? Ini adalah dalam rangka menentukan arah kiblat. Karena sedikit saja kita sudah salah menghadapnya sepersekian derajat, maka bukan tidak mungkin kita akan menghadap ke negara Argentina, ke Ethiopia, ke Syria, dan ke negara Afrika. Artinya bukan menghadap kiblat. Ini juga ada sejarah, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Saat Makkatul Mukarramah yang peradaban Islam sudah masuk ke sana, orang-orang kafir Quraisy mulai mendirikan patung-patung di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah. Maka risalah Rasulullah ternyata tidak bisa semulus yang dibayangkan, yang diangankan untuk mengembangkan Islam. Pengaruh-pengaruh orang kafir Quraisy sangat besar, ancaman pembunuhan, ya, ancaman embargo ekonomi, sehingga umat Islam banyak yang tidak makan, kelaparan. Maka berjalan Rasulullah ke Madinah. Ingat, hijrah dari Madinah ke Mekah ke Madinah. Maka sudah nyampe sana, sampai Madinah, Rasulullah sholat. Ternyata menghadapnya ke arah utara, artinya membelakangi Ka'bah. Sholatnya membelakangi Ka'bah. Saking jengkel Ka'bah kok didirikan patung-patung, berhala-berhala sebagai sesembahan. Maka dikatakan fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Hai Muhammad, kembalilah, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Rasulullah setelah sholat menghadap ke utara ya, contoh misalnya, maka berputar Rasulullah, berputar, otomatis jamaah yang belakangnya, makmum yang di belakangnya itu mengikuti pada baris yang benar, kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, ini salah satu contoh perjuangan. Menghadap kiblat itu bukan asal perintah, tidak, ada sejarah. Tentu ada sejarah, ada manfaatnya. Ayo di barisan pertama, sama si imami, laki-laki kok, siapa saya? Barisan
kedua nanti. Ayo. Sopo? Sing imami. Itu doa, contoh doa kita, ya. Contoh doa kita. Yang perempuan. Ayo, jangan izin. Bisa apa? Kerja dari rapat ya. Itu kan akeh. Lega apal, ya. Lega apal dengan doa itu. Sawan bawa pulang, sawan bagi-bagi, sawan dari tembok, sawan mencoba. Apa gimana? Nah, sampai mencoba tembok. Apal. Lek sak bulan lek apal baju. Sawan buat dari kapan tuh? Sampai tak apa-apa. Oke. Sama saya dari papat. Kau usah. Loh, pada gede loh. Nih, Pak. Sama saya tak dapat ya. Mari kita baca bersama, baca bareng-bareng untuk merubah, mencontoh apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Takbiratul ihram dalam matan hadis ada 3 macam. Perhatikan. Ayo, sambil sing nyobek jangan nyobek ya. Perhatikan. Rasulullah dalam redaksi hadis ada 3 macam Rasulullah dalam bertakbir, dalam angkat tangan. Halo? Perhatikan, ada Allahu Akbar. Dekat, tangannya setelan kau. Ya, Allahu Akbar. Ada setelan telinga. Allahu Akbar. Pegang. Ya. Setelan kepala. Ada setelan telinga. Allahu Akbar. Ingat ya. Ada yang setelan bau. Ini Allahu Akbar. Ada yang setelan kepala. Allahu Akbar. Ada yang tentang telinga, saja dengan telinga. Allahu Akbar. Nah, ini coba sama perhatikan pada ulama-ulama yang jangan kagumi, ya. Kalau orang segini ya, benar gak itu? Orang segini, ya, mendekati telinga. Ada yang tentang bau. Allahu Akbar. Perhatikan itu ya. Kemudian membaca doa kita. Walaupun doa kita itu banyak jenisnya. Halo. Baca kamu jadi. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Betul. Sekarang kesana. Ini tuh tidak ada. Sesungguhnya saya itu tidak ada. Itu kata sambung yang ditambahkan, ya. Doa kita yang ditambahkan. Tiba-tiba Allahu Akbar terlalu pendek, kemudian tambah ini wajah. Kemudian ada redaksi yang lain, ada wajah tu wajhiyah lillahi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati terus apa? Mereka saya baca itu ya. Ada yang lain. Allahumma ftahli. Itu salah satu contoh Rasulullah saking gelisah sahabat yang hafal Quran meninggal kemudian minta pertolongan kepada Allah. Allah tolonglah aku, bunuhlah orang-orang kafir yang membunuh umat Islam, orang yang hafal Al-Quran. Itu salah satu contoh. Tetapi Rasulullah paling sering
membaca di antara wajah yang sangat panjang tadi itu ya, itu panjang itu, tidak Bapak anak awal muslimin tidak pakai dalam putar kembali, hanya itu dipotong saja. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ayo kita contoh praktek bareng-bareng. Artinya praktek itu kita baca bareng-bareng. Ya. Kita baca bareng-bareng. Ayo coba tangannya diangkat. Allahu Akbar. Tangannya diangkat. Ulang. Allahu Akbar. Nah, boleh begini saya tidak menilai Anda. Soal diangkat segini tidak menilai. Yang penting tangannya diangkat. Itu adalah bentuk ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpasrah kepada Allah saat kita sholat. Kemudian kita baca Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barri. Lagi ya, nggak bisa lancar ya. Bro, saya kamu sama dia, bro, belajar, bro. Nggak lancar, terbulan. Ayo teman Firman, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barri. Jadi segala pergantian ya dari takbiratul ihram dengan kita itu harus ada juga ya. Bahasa Indonesia itu harus ada spasi ya. Harus ada spasinya. Terus kemudian baca Fatihah. Maka pada rakaat pertama anak-anak sekalian saya cintai, ta'awudz tetap dibaca ya, karena ada tuntunannya. Ta'awudz tetap dibaca tapi pelan, tidak terdengar suaranya sama sekali. Dan contoh yang saya lirik saja. Basmalah itu boleh jahar, boleh sir, boleh tidak sama sekali dibaca. Nah, sekarang kita baca bersama Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sebetul-betulnya sekali berdoa kamu dengan suara yang lembut, pasti akan aku terima. Berdoa kepadaku, pasti akan aku terima. Kemudian kita baca Al-Kafirun, ya, kalau kita bicara umpama contoh sholat maghrib, ya. Karena Rasulullah itu saat sholat maghrib, Rasulullah sering membaca surat Al-Kafirun, membaca surat Al-Kafirun. Apa artinya Al-Kafirun? Ayo, mereka orang yang kafir, ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini dibaca saat rukuk maupun sujud, ya. Walaupun boleh membaca yang lain, misalnya Subhanal Malikul Qudus Subbuhum Qudusun wa Rabbul Malaikat wa Ruh, itu boleh. Ya. Subhanal Rabbiyal Azim boleh. Ya. Tetapi sahabat harus kaya dengan ilmu, harus kaya dengan ilmu, karena ada pilihan yang lain yang lebih roji, yang lebih berat timbangannya. Karena sering dibaca Rasulullah saat rukuk maupun sujud. Sekali lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa? Mas? Ayo lagi, apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa Mas? Apa? Ayo, apa enggak? Nah, kemudian sujud. Nanti tadi sih sampai Allah makan kita. Nah, kan begini ya, begini terus ini tetap
Kemudian sekarang sujud. Allahu Akbar. Makanya sama dengan tadi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kemudian duduk. Nah, duduk, maca lo. Marhami sebenarnya ringan dalam kita membaca salat. Baca dalam salat itu. Allahumma firli. Ayo, Allahumma firli. Allahumma firli Warhamni. warhamni Wajburni. wajburni Wahdini. wahdini Warzuqni. warzuqni. Itu doa di antara dua sujud. Lagi Allahumma firli. Allahumma firli Warhamni. warhamni Wajburni. wajburni Wahdini. wahdini Warzuqni. warzuqni. Lagi sama sekarang. Ini saya coba kan kalau imam semua. Ayo mas. Yo, ayo baca nih. Salah kasih hukum. Ayo. Nah. Baik. Allahumma firli. Warhamni. Wahdini. Warzuqni. Walaupun ada versi lain itu boleh ya. Ini apa? Kita membiasakan sholat dengan contoh Rasulullah. Ya. Sebagaimana yang telah dituangkan lewat himpunan khususan takjid. Ya. Lewat himpunan khususan takjid Ahmadiyah. Karena Rasulullah itu memberikan contoh, memberikan pilihan. Ya. Ya tadi itu kita contohnya seperti itu. Saat rukuk ada subuhum sujud warabul malaikati waruh subhana rabbiyal alimi wa bihamdihi. Ada contoh yang lain ya. Terus kemudian anak-anak sekalian, setelah duduk di atas sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian sujud kembali. Membaca yang sama. Kemudian anak-anak sekalian saya cintai, fungsi rukuk maupun sujud ya. Ini kan ada sejarah, ada cerita. Saat orang-orang komunis Rusia itu melihat orang Islam sedang sholat, dan ternyata umat Islam itu dimusuhi. Kamu itu melakukan gerakan apa? Kamu kalau yang menyembah Tuhan, mana Tuhan yang sebenarnya? Nah, cerita ini ternyata tidak hanya di era-era tahun 92. Ternyata di era kenabian pun banyak cerita-cerita seperti itu. Banyak cerita-cerita seperti itu. Seperti ceritanya Raja Namrud laknatullah mengajak banyak orang yang secara ekonominya lebih lemah, lebih rendah, diajak untuk menyembah berhala. Dalam rangka apa? Mengarahkan pada orang banyak itu kaumnya agar tetap orang yang terbelakang, orang yang bodoh, orang yang bodoh. Termasuk Nabi Nuh, umatnya sekian ratus tahun berdakwah. Ya. Umatnya tidak lebih dari 100 orang, padahal berdakwah ratusan tahun. Nabi Nuh
Orang dulu itu berdakwah ada yang dalam cerita 240 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Tetapi umatnya yang bertakwa kepada Allah, yang bertauhid sedikit sekali. Karena menganggap Tuhan itu tidak ada. Yang ada adalah raja di raja. Maka banyak orang waktu itu membuat patung yang menyerupai Uzza, Lata, Ya'uq, ya, diserupakan dalam bentuk patung, kemudian disembah, jadikan Tuhan. Yang bawa itu baik, pertama tak bayar, banyak gitu. Enakan waktu dia, kayak bukti kan, terus yang bawa itu baik, tak bayar, kebutuhan oleh itu tak kagum. Biar bodoh, biar mengikuti sang raja. Ternyata anak sekalian, di era kekinian, ya tahun sebelum kemerdekaan, satu umat Islam terutama pejuang kita Kiai Haji Salim saat berkunjung ke Rusia mau sholat ditanya oleh orang Rusia, orang komunis, kok di mana aku juga begini, bahasa mencoba ini kemudian dan bahasa menurut saya ngerti ya. Coba dalam kisahnya Kiai Haji Salim, Buya Hamka saat itu di Busana itu selalu ditanya seperti itu. Kok di mana aku juga begini, muka dulu bantuan pakai atau ayo, gitu ya. Mereka sholat. Sofi berkata ini. Apa jawaban seorang ulama kita? Saya hanya melakukan olahraga saja, pemanasan. Karena fungsi sholat itu berpengaruh besar pada perilaku seseorang. Asal sholatnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, bacaannya benar, sadar apa yang dia lakukan. Maka qad aflahal mu'minun alladziina khashi'un. Apa sih dikatakan khusyuk dalam sholat itu? Apa fokus? Fokus dong? Ya. Pasrah? Ayo berarti khusyuk itu tenang. Artinya fokus apa yang kita baca, sadar apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakkan. Itu namanya khusyuk. Allahu Akbar. Lu coba lakukan bukanku. Lakukan apa? Mampu lah ya. Tujuan itu bapak mana? Itu artinya tidak khusyuk. Iya. Makanya kalau sebelum sholat sudah dalam baca seperti sebutkan misalnya, yuk selesai sholatnya khusyuk. Atau mungkin kita berpasrah, terus bapak mau amal lah ya, gitu ya. Pasrah guys, kemudian fokus pada sholat. Kemudian sadar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya sadar dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak usah bater, mereka sadar bater. Pokoknya kayak bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan menjadi tidak sah. Karena sholat itu pakai bahasa yang ditentukan oleh Rasulullah, pakai bahasa Arab. Tanpa ada kata-kata yang lain. Dan sholat, bacaan sholat itu tanpa mengingat yang lain. Allahu Akbar. Lu baca itu banyak sopo dulu. Baca itu banyak sopo dulu. Dan banyak ketiga lagi. Itu artinya tidak khusyuk, tidak sah. Artinya sama boleh dengan demikian, tapi tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan fungsi daripada sholat.
Saat rukuk akan tertarik seluruh otot dan saraf. Perhatikan, saraf kaki, punggung, pinggang, pantat tertarik semuanya. Allah Akbar. Oh. Ini mulai sini, ya, kepala terasa. Asal benar rukuknya. Termasuk sirkulasi udara yang ada dalam tubuh kita. Karena dalam tubuh kita itu juga terdapat udara. Gak gampang orang berdua. Gak gampang berdoa. Halo. Gak gampang berdoa. Gak gampang orang berdua. Ya. Gak gampang rematik. Karena seluruh organ tubuh kita sendiri-sendirinya akan tertarik semua. Allah Akbar. Ini adalah kebesaran Allah. Tapi kok malah dicocok ya biasa Allah. Kalau orang Jawa ya. Sami Allah liman hamidah. Kembali setelah kita bertakbir menyadari bahwa itu adalah kebesaran Allah. Kita kembali berpasrah kepada Allah. Kita kembali berpasrah kepada Allah. Kemudian setelah i'tidal ada Rabbana walakal hamdu, sampai di situ ada tambah tadi sama wal ardh, juga ada versi yang lain. Rabbana walakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ayo dibaca bareng-bareng. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran. Thayyiban. Mubarakan fihi. Lagi kan? Enak kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran. Thayyiban. Mubarakan fihi. Halo, sadar ya. Apa yang kita ucapkan sadar. Untuk orang dulu. Sadar Allah. Tidak ada seninya. Sholat itu adalah seni. Ya. Baca Al-Quran juga seni. Makanya orang yang tidak sholat itu rugi besar. Karena tidak bisa menerima seni dalam sholat, tidak bisa menerima gerakan-gerakan, perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat tunduk patuh kepadanya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Istirahat yang sebenarnya dalam kehidupan dan aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia, baik yang bersekolah, baik yang bekerja, bekerja kan macam-macam. Orang yang ganti tukang batu, orang yang ganti tukang ojek, orang dari itu adalah kemungkaran, ya, kemungkaran yang dijauhkan, ya, sesuatu yang fasik, yang merugikan orang lain, yang merugikan orang lain. Istirahat yang sebenarnya adalah sholat itu, karena sholat itu seluruh organ tubuh akan beristirahat, akan memfungsikan posisinya pada tempat yang sebenarnya. Otak kita bekerja normal saat kita sholat dengan penuh khusyuk. Kalau sholat biasanya nggak khusyuk, ya karena ini apa? Gampang stroke, gampang latihan, karena uring-uringan, karena uring-uringan. Makanya saat
Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah, seluruh organ-organ tubuh, metabolismenya semua terangkat bekerja, maka daya imun kita semakin kuat. Makanya Allah tidak pernah sakit atau jarang sakit. Pegel-pegel itu biasa ya. Pegel zaman Rasul itu kan bekam, cakep, tahu ya? Bekam ya? Ada bekam kering, ada bekam basah. Tak perlu sih sebabnya itu bekam. Untuk kamu apa nih? Ternyata orang gila kan enggak. Sangat gila, enggak mau. Tapi tak boleh. Iya, bisa jadi. Makanya seseorang di samping gerakan-gerakan yang diperintahkan Allah adalah untuk kebutuhan manusia yang beraktivitas. Istirahat kita yang sebenarnya adalah sholat. Sholat itu adalah doa. Makanya sholat dengan sholat adalah orang yang mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Karena itu adalah perintah Allah, berdasarkan mengingkari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah bukan karena untuk yang lain. Boleh dalam aktivitas yang lain ya. Boleh kita bekerja, kita sebagai pelaku seni. Bukan tidak mungkin lah anak menjadi pelaku seni loh ya. Tadi penyanyi sebab mungkin, tidak mungkin, sangat mungkin. Tadi gitaris mungkin. Tadi pemain film mungkin foto ekor dengan. Tetapi kewajiban kita kepada Allah adalah beribadah, tunduk patuh kepada Allah atas segala perintah. Sopo sing gak poso termasuk kategori orang yang rugi. Banyak orang dibayarkan rugi selama 1 tahun, kemudian sehari tidak berpuasa. Ada yang mengatakan 2 tahun ruginya, karena kenikmatannya beda dengan puasa yang lain. Karena asyam jumlah perisai, tameng. Puasa itu akan meningkatkan daya imun kita. Jangan khawatir dengan puasa itu kita sakit. Kalau kita awal sudah pas sakit, mau kalau puasa loro, lambung kumat, jantungku, harus alamat seperti itu sakitnya nggak sembuh. Tapi kalau sampai niat iman, disabar, ya, semata-mata penuh keimanan dan keikhlasan, kepasrahan kita kepada Allah, maka seluruh penyakit akan hilang. Amin. Amin. Termasuk masih kapal stres. Termasuk orang yang kapal stres. Itu adalah obat yang paling ampuh. Puasa dan sholat. Jadi puasa mampu bentuk ilmu. Kemudian yang kedua, puasa mampu membentuk kepribadian, karakter sosial kita, menunjukkan kita yang sebenarnya. Karena kita diuji lewat puasa. Sebenarnya berubah pola makan saja dari malam, dari siang ke malam. Normal rumah saja. Hanya saja kalau menurut ilmu kedokteran, imun kita akan memangsa atau memakan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi secara alamiah daya imun kita akan memangsa toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Maka kita akan menjadi orang yang kuat. Rugilah orang yang tidak berpuasa, kecuali wanita yang berhalangan, laki-laki yang berhalangan, tapi harus dibayar pada hari yang lain. Coba dong sok perjalanan
ngentekno ya. Anak-anak sekalian saya cintai, betapa besarnya dan pentingnya kita beribadah lewat sholat. Kemudian anak-anak sekalian saya cintai, yang terakhir adalah tasawuf akhir ya. Kalau tasawuf awal doanya bersama, kita baca sama-sama. At-tahiyatulillah. Lagi at-tahiyatulillah. Wassalatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ulang. Wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau di putusan tafsir ada tambahan doa setelah tahiyat tasyahud akhir, tahiyat akhir itu Allahumma inni dolamtu nafsi bersama kapal ini. Kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri assalamualaikum itu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri boleh. Tetapi yang lebih wajib dari dalil yang ada, ya, dari dalil yang ada itu yang paling berat timbangannya atau lebih wajib adalah ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dijawab, ya. Kalau mau dijawab ini, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, boleh menggunakan tugas pilihan, tapi yang lebih roji, yang lebih berat timbangannya menurut dalil yang ketiga itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Paham? Nah, ini kan anak-anak sudah kelas 3, kelas 2 ya, kelas 2, kelas mulai kelas 3. Nanti guru agamanya saya anjurkan agar siswa mampu mempelajari, memahami, termasuk doa tadi, tuntunan sholat menurut Rasulullah.
Artinya sholat Rasulullah tidak ada yang memberatkan kecuali kita sendiri. Anak-anak sekarang yang saya cintai, dulu ya saya masih berubah dari wajah ke wajah ya ke Allah baik-baik. Atau yang tembok ini itu atau yang tembok ini Allah baik-baik sesuai apa? Sapi dua ya sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh. Gak sungguh-sungguh satu bulan juga apa? Bahkan setahun selamanya tidak apa. Makanya belajar itu harus ada kesungguhan. Niat dalam sholat itu adalah rangkaian waktu ya. Kita berdiri ya. Kita berdiri itu adalah pada waktu sholat itu adalah merupakan niat. Kalau dalam redaksi hadis yang menjelaskan tentang niat, bacaan niat itu tidak ada ya. Itu hanya upaya menuntut hati kita agar kita sadar waktu sholat, bahwa saya itu sholat berada di waktu zuhur, saya sadar waktu sholat di waktu asar dengan kata sholli wadobri arba rakaatin uskat berarti adaan au ma'umah au umamah atau lillahi ta'ala. Itu hanya untuk menuntut hati, tidak perlu diucapkan. Niat itu tidak perlu diucapkan. Maka saat fisik kita, badan kita ya berdiri, fokus itu adalah sudah niat. Kemudian Allahu Akbar. Jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan, takbir, oke. Baca apa saja, baca Al-Quran maupun baca doa-doa itu harus tenang, harus khusyuk, jangan sampai buru-buru. Karena itu akan mengantarkan jiwa kita, pikiran kita untuk jauh lebih tenang, lebih baik dalam membentuk karakter lebih baik kita. Kelihatan banget orang yang sholatnya biasanya buru-buru, maka perilakunya juga akan buru. Kalau sholat harus buru-buru, baiklah boleh. Maka sekolah kalian sudah melampaui, ya belum ya, semester kenapa ya? Tapi saya kan sudah setengah semester juga. Setengah semester kenapa? Maka tinggal membentuk karakter sampai semua. Kalau anak-anak masih fokus dengan apa yang saya ucapkan, siapa yang hafal surat Al-Isra ayat 1? Yang perjalanan Rasulullah surat tadi. Ayo. Siapa? Ayo cewek, siapa yang hafal? Waktu terus. Tidak ada lah. Ayo tapi hafal 5. Bacaannya yang benar adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Terus kemudian anak-anak sekalian, Rasulullah diperjalanan dari mana ke mana? Hah? Dari mana? Loh, pada coba ke Marwan. Siapa yang hafal? Dari mana? Siapa? Rasulullah Muhammad SAW diperjalanan dari mana ke mana? Ayo, siapa yang hafal? Subhanalladzi asra bi'abdihi
Ayo. Berarti anak-anak tak fokus. Ya. Wes tak bocoran subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka Rasulullah itu diperjalanan dari Masjidil Haram Mekah itu ke perintah sholat diperingati pada tanggal berapa? Ayo. Isra Mi'raj diperingati itu pada tanggal berapa? Loh, 21 Mei ya misalnya. Tanggal berapa? Ayo, jawab. Oh, benar, pakai satu. Kemudian Rasulullah diangkat dari mana ke mana? Hah? Kalau ini diperjalankan ya, berjalan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat oleh Allah dari mana ke mana? Yo. Dari mana? Kira-kira mau jadi akeh ya? Sama nafal doa waktu rukuk yang saya ajarkan tadi. Kenapa kau tidak hafal? Hah? Apa? Nyontek mau. Dolan. Ada dia. Tarik mati kan lagi. Mati. Ayo kalian sekarang lewat 3, 2, 1 gugur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Apa artinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kan surat yang sangat umum sekali ya, sering dibaca, sering disampaikan oleh dai-dai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo, apa artinya? Sing lanang. Ayo. Tidak diciptakan jin dan manusia.
321 gugur. Sholat itu diawali dengan apa? Diakhiri dengan apa? Angkat tangan. Boleh soleh. Apa? Oh benar. Tinggal satu. Itu cowok berdiri yang terima ini. Cowok terima ini. Udah jawab terima ini. Oke. Jam 9:50. Mesti sopo ya? Kopi Pak. Biar kayak kata macam orang lagi water Bismillah yang keras sing enak sing panter sing kemudian ayo bola qul ya ayyuhal kafirun salah wis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Khim, khim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhal kafirun. La ta'budu. Ayo kita baca bareng.
Ayo berdiri. Sini, maju. Saya kendal. Kalau semua, nanti kalau berubah, terima kasih. Yang terakhir, oh pegang apa lagi? Bisa 10. Anak-anakku sekalian tak cintai, masuk ke apal kabir itu tak cintai, tak sayang. Tetapi sungguh memalukan, karena dalam calon-calon pemimpin, calon-calon imam di masyarakat Anda, sampai al-kabir mereka apa? Al-Ma'un sebagai surat andalan di Muhammadiyah. Al-Ma'un apa? Kalau kemarin kelas 12, kelas 11 itu ada yang hafal katanya apa kalau salah kan? Dan wajahnya sekarang tidak kelihatan. Apa ini butuh suaranya enak, suaranya enak. Tapi saya sampai sebagai generasi penerus, harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Kemudian sampai wes 11 perkara saya mau gak tahu ngaji dan TTP, wes gak tahu ngaji dan masjid, gak tahu ngaji dan musola. Apa mana yang Yasin, apa Yasin kau? Terus saya kan siapa pakai itu ya belajar dulu, mudah-mudahan pertemuan pada siang ini berdiri rahmat dan berkah dari Allah, menambah semangat kita semua, menambah semangat kita semua untuk terus belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu sampai tua pun adalah merupakan satu kewajiban, satu kebutuhan bagi kita semua. Yang terakhir, semoga puasa kita Rabbana taqabbal sholatan, amin, wasiyamana waruku'ana wasujudan wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.